Wabah penyakit mulut dan kuku ternak, penyakit mulut dan kuku masih terus berjangkit di berbagai daerah. Untuk mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan, Penyakit mulut dan kuku tengah merebak peternak dan pedagang sapi di imbas dari wabah penyakit mulut dan kuku hingga menyebabkan warga merasa khawatir untuk membeli ataupun menjual ternak. Hai sobat peternak, tahu nggak sih kalian tentang salah satu penyakit ternak belakangan ini yang cukup mewabah dan meresahkan para peternak, khususnya peternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi? Ya, penyakit itu bernama PMK atau penyakit mulut dan kuku. Nah, menurut sumber yang saya baca, melalui web Kompas ID dan Dinas Kesehatan Hewan, sebanyak 300.000 kasus PMK di Indonesia yang telah tersebar luas di 21 provinsi sejak tahun 2022 dan terus meningkat, sehingga ini menjadi permasalahan serius bagi masyarakat dan perekonomian dunia, khususnya peternak itu sendiri, karena akan mempengaruhi penghasilan peternak itu sendiri. Nah, saya akan ajak kalian untuk lebih mengenal mengenai penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku atau dikenal PMK yang disebabkan oleh virus yang sangat menular. Virus ini bernama genus Aptovirus picorna virida. Virus ini dapat bertahan lama hidup di lingkungan dan dapat bertahan hidup di tulang, kelenjar susu, serta produk susu yang menulari sapi, domba, kambing, babi, dan hewan lainnya. PMK menyebabkan kehilangan produksi secara serius. Meskipun tidak semua hewan mati akibat virus ini, wabah di suatu negara akan menyebabkan pelarangan perdagangan internasional. Manusia tidak tertular dan sakit akibat virus PMK ini, namun ia berperan sangat besar dalam penularan ataupun penyebaran ke hewan lainnya melalui pakaian, kendaraan, peralatan yang tercemar virus PMK. Tanda klinis PMK ini sangat bervariasi dan tergantung dari individu hewan yang terkena penyakit PMK. Pada sapi dapat berakibat parah. Sapi akan terlihat lemah, demam tinggi, tidak mau makan atau sulit makan, penurunan produksi susu, air liur yang banyak, lepuh diikuti luka lesi pada otot di dalam sekitar mulut, pada teraca kaki dan puting susu. Terkadang penyakit PMK menyebabkan kematian mendadak pada pedet atau sapi yang berumur muda. Pada babi, penyakit ini bisa parah, seperti beberapa babi yang tidak mampu berdiri dan hanya mampu untuk duduk. Terdapat luka pada kaki dan kematian mendadak pada anak-anak babi. Pada domba dan kambing, tanda klinis tidak terlalu jelas, seperti sedikit lepuh kecil di bagian atas kaki, serta kematian mendadak pada domba dan kambing muda. PMK dapat ditemukan di semua cairan hewan yang terinfeksi. Virus dapat dengan cepat menular melalui salah satu cara berikut. Paling umum adalah melalui kontak langsung hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Adapun material yang terkontaminasi seperti jerami, pakan, air, susu, urin, dan lainnya, pakaian kotor, alas kaki atau peralatan bangunan kandang, dan kendaraan pengangkutan yang tercemar juga menjadi penyebab penularan virus PMK. Kemudian daging atau produk lain yang berasal dari ternak yang sakit kemudian diberikan kepada ternak yang sehat dalam kondisi mentah juga menjadi pemicu tersebarnya PMK. Terakhir, dalam kondisi cuaca tertentu, virus PMK dapat menyebar melalui angin dari peternakan terjangkit yang berdekatan dengan kandang yang itu. Tindakan selanjutnya adalah segera hubungi dokter hewan atau otoritas veteriner setempat. Otoritas veteriner setempat adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan. Nah, jika Anda mencurigai ternak Anda tertular PMK, segera lapor. Kemudian, jangan memindahkan hewan apapun dari peternakan. Batasi pergerakan orang yang masuk ke area peternakan. Petugas kesehatan akan segera datang untuk memeriksa sekaligus mengambil sampel yang akan dikirim ke laboratorium. Laboratorium akan memeriksa sampel dan mengkonfirmasi ada atau tidaknya virus PMK. Setelah virus PMK dikonfirmasi, tindakan akan segera dilakukan untuk menghentikan penyebaran penyakit ke peternakan. Peternak yang
peternakannya atau hewan yang telah kontak dengan peternakan yang tertular PMK juga akan dihubungi oleh otoritas atau veteriner setempat dan dokter hewan. Salah satu tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit PMK ini dengan memberikan vaksin pada hewan-hewan ternak. Vaksin yang diberikan adalah vaksin Aftogen Oleo yang memiliki tingkat proteksi terhadap virus PMK. Vaksin ini telah terbukti cukup ampuh pada kasus PMK di Argentina. Pada tahun 2000, pemerintah Argentina melakukan program vaksinasi ini dan dilakukan 2 kali selama setahun, yaitu pada Februari dan Agustus tahun 2001. Setelah itu, kasus PMK di Argentina berangsur-angsur menurun bahkan terbebas dari virus PMK.